hodam leluhur ini kadang begini kalau kita lari ke orang-orang yang kesurupan tuh ya. Nah itu kalau lari efek negatifnya dia mengaku-ngaku seperti leluhurnya minta ini minta itu, berarti itu bukan hodam. Itu apa? Itu masuk kategori jin yang mengaku-ngaku hodam atau leluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Di segmen kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang telah masuk di kolom komentar kita. Salah satunya datang dari Mbak Ambar Purwaningrum. Oke. Min, mau tanya dong, pengertian kodam itu apa sih? Teman saya pernah cerita katanya beliau memiliki kodam leluhurnya. Apakah memang semua orang memiliki kodam leluhur, Min? Terima kasih. Oke. Kita akan bahas lebih detail pertanyaan dari Mbak Ambar ini. Saya sekarang telah bersama dengan Mbah Ronin. Wih, Mbah Ronin. Mbah, apa kabar Mbah? Mbah Ronin ini salah satu alumni Tata Mataram loh. Tuh. Ya Mbah ya. Tahun kapan Mbah? 2017. 2017. Nah, sekarang Mbah Ronin ini mendirikan Majelis Zikir Sahadat Tunggal. Ini Mbah yang diriin, Mbah? Saya sendiri. Mbah yang ngajar? Saya ngajar sendiri. Oh, sendiri. Terus sampai saat ini sudah berapa banyak anggota atau apa murid? Alhamdulillah banyak. Banyak buat enggak banyak aja dah. Nah, kalau teman-teman mau tahu nih lokasinya ada di mana sih, Mbak? Ini di Perumahan Sahara ya, Permai 2, Tambun Utara, Bekasi. Oke. Kabupaten lagi. Wah, boleh tuh teman-teman tuh. Buat kalian yang ingin mendalami ilmu zikir, nah, bisa nih kesini nih. Nah, Mbak, saya mau mumpung ada Mbah nih, saya mau bertanya masalah ini nih, Mbak. Kodam. Ada pertanyaan di kolom komentar kita itu terkait masalah kodam. Apa sih kodam itu sebenarnya, Mbak? Jadi pertanyaan hodam itu ada 3. Hodam itu yang ditanya hodam apa nih? Nah, yang kita akan bahas pertama itu kodam leluhur. Hodam leluhur. Hodam leluhur, setiap manusia pasti diiring oleh leluhurnya. Boleh dibilang kategori hodam. Dan hodam leluhur itu semenjak kita di dalam kandungan dia sudah ngiring. Ya. Dan setelah kita lahir sampai kita tua atau dewasa ini dia tetap ngiring kita karena memang udah boleh dibilang kalau lari kagak memang udah izin Allah. Tuh. Nah terus dipertanyakan apa di sini. Jadi hodam leluhur tetap memang setiap manusia ada hodam. Oh, pastinya. Semua manusia. Apakah kodam leluhur itu akan turun ke orang pilihan? Atau memang sembarang aja? Ada kategori hodam leluhur ini kadang begini kalau kita lari ke orang-orang yang kesurupan tuh ya. Nah itu kalau lari efek negatifnya dia mengaku-ngaku seperti leluhurnya minta ini minta itu, berarti itu bukan hodam. Itu apa? Itu masuk kategori jin yang mengaku-ngaku hodam atau leluhur kita, seperti kesurupan, katanya minta inilah itulah, itu bukannya leluhur, itu jin mengatasnamakan leluhur kita. Itu jangan diikuti, itu efeknya bisa bahaya kalau kita ikutin, kita diperdaya oleh mereka. Oh, berarti kalau semakin kita sugesti dengan hal tersebut, makin dendam. Ada nggak sih amalan-amalan khusus itu untuk kita orang-orang awam untuk ketemu sama kodam kita? Ada, yaitu harus dibuka mata batinnya. Oh, ada cara-cara. Ada caranya, jadi bisa dilihat dengan panca indera keenam. Nah, dari wujud kodam sendiri itu ada apa aja sih? Macam-macam. Ada yang masuk berwujud bisa ular, bisa buaya,
bisa macan, bisa burung, jadi macam-macam. Jadi itu tergantung dari dasarnya orang tuanya dulu belajar ilmu apa. Jadi dia ngiring dengan kodam leluhur itu dasar ilmu dari leluhurnya turun dari turun. Iya. Seperti itu. Nah, kalau untuk kita pindah ke lain sisi ya. Ada beberapa orang yang bertanya, apa sih perbedaan antara kodam leluhur dengan kodam beli? Nah, itu apa lagi tuh? Kodam beli itu emang bisa kodam itu kita beli? Kalau kodam leluhur tanpa kita beli emang sudah ada dasarnya. Kalau kodam beli itu seperti benda, nah contohnya benda diisi oleh orang yang bisa, nah itu dipegang sama kita, itu ada kodamnya. Nah itu namanya kodam beli atau kodam isian dari orang bisa. Itu beda. Akan tapi efeknya banyak negatifnya. Oh, banyak Negatifnya. Masih mending kodam leluhur, masih ada positifnya ketimbang kodam beli. Kodam beli negatifnya kalau kita lari ke agama, orang itu mempercayai benda yang ada kekuatannya yang termasuk kodam, itu larinya udah boleh dibilang musyrik. Kalau lari ke agama ya. Itu pun sama, kalau kita lari ke kodam leluhur, kita meyakini bahwa dia nyelamatin kita, dia ngelindungin kita, dia jagain kita, udah kategori musyrik. Sama. Seorang membeli kodam tersebut, ketika dia sudah ajal sudah menjemput, apakah si kodam ini akan ngikut atau dia turun Ikut kalbar deh. bukannya turun ke anak cucunya? Bukan. Kalau kodam beli ya jenis seperti itu. Jadi kodam beli nih, begitu dia meninggal, kodam itu ikut ke alam barzah dan dia ini akan nuntut kita nanti. Nah, dia balik gitu ya. Balik. Lu di dunia dulu gue bantuin, Nah, gantian ikut gue. Nah itu. Nah, tuh teman-teman tuh, hati-hati tuh buat kalian semua tuh yang belaga-belaga gendeng punya kodam udah mulai beli. Itu sangat berisiko tinggi. Nih pelajaran nih. Ada lagi nih Mbak. Iya. Kodam hasil belajar atau ngelmu. Kalau orang-orang tua bilang lu ngelmu ya gimana lu? Betapa lu ya. Nah, itu apa lagi tuh? Mereka ini yang betapa gitu di gunung atau di hutan, terus dia sudah berpuasa sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan kodam ini tuh. Apakah benar tuh? Benar. Dia bisa dapat. Setiap ilmu yang dipelajari itu akan kehadiran kodam. Oh, itu jenisnya kalau kita bahas putih atau hitam itu buat orang-orang yang betapa mencari kodam itu jenisnya apa tuh? Kalau dia lepas daripada akidah atau kaidah Islam, larinya tetap hitam. Oh, berarti semua keilmuan itu tergantung dari kitanya. Jadi kesimpulan untuk kodam ini, kalau kita lari ke kaidah Islam atau ilmu akidah ya, ini sangat bahaya. Seandainya kita nggak ngerti tentang sebenarnya kodam, kita tertipu, akhirnya kita beli ini, beli itu, segala macam keinginan dia kita turutin, itu sangat bahaya. Kalau namanya leluhur, logikanya leluhur kan orang tua. Ya. Nggak ada orang tua nyusahin anak. Benar. Nggak ada. Dia tetap ngiring-ngiring, nggak minta ini minta itu. Kalau asli leluhur atau kakek kita atau uyut kita atau buyut kita, itu dia nggak akan minta apa-apa. Karena dia sayang anak dan nyusahin anak. Kalau itu yang kesurupan, itu bukan leluhur. Hati-hati, jangan diikutin. Kalau kita menggunakan kodam, baik leluhur atau ilmu beli atau ilmu tirakat, itu sangat besar pengaruhnya di bidang kenegatifan. Contohnya, saya bilang tadi, kalau kita sudah mengedepankan kodam, baik kodam leluhur, ilmu atau belian, itu kita sudah lepas daripada ajaran Allah yang sebenarnya, bahkan sudah kategori musyrik. Sadar kita udah hilang. Sadar kita berusaha. Selama ini kan kita sudah baiat kepada Allah ya. Orang sholat masih menggunakan kodam, udah salah. Di mana baiat kita di dalam Islam, di dalam sholat?
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya kepada Allah diserahkan. Tapi kehidupan kita beda kenyataannya. Sholat mau sholat tapi hodam digunakan, itu sudah musyrik, udah menduakan Allah. Sholat kakak ucap sama kodam. Nah itu tadi kita sudah beda kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati rabbil alamin. Udah pasrah kepada Allah sebagaimana hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Lalu kita setelah sholat masih menggunakan batu jin itu bahaya besar. Ada tuh orang yang sholat pakai minyak itu tuh. Ini minyak ini buat ini nih buat kebal. Iya Ada. Ini minyak buat kebal, ini minyak nih buat rezeki, Iya. ini buat narik cewek, Iya. pakai pas di sholat. Itu juga salah. Lebih salah Lebih lagi. salah lagi. Jadi niatnya itu dia sholat bukannya menuju ke Allah ya, Bukan ke Allah. tapi untuk mempertajam Ya ilmu ya. ilmu ayo. Ya, itu Ada yang gitu. banyak. Nah kalau misalnya kayak amalan-amalan itu memang ada amalan khusus. Ada. Semua ada. Amalan apa juga ada. Ada nggak orang yang datang kemari minta ajarin amalan itu? Banyak. Amalan. Tapi saya tolak. Alasannya? Saya kan membenarkan umat, menyelamatkan umat, kaidahnya kepada Allah bukan kepada benda. Karena seorang ulama kalau sudah menyesatkan umat dengan datangnya tamu memberi sesuatu atau isim atau raja atau ajima lainnya, itu menyesatkan umat. Nah, Dosa kita. oh demen nih gue nih. Sok saya sini aja dikir aja. Dosa besar. Jadi kalau orang ngerti tentang kaidah Islam yang sesungguhnya, tidak main itu. Hanya Allah dan Allah. Karena dia menghidupkan, dia matikan, dan kita akan kembali kepada dia. Oh iya benar. Berarti orang-orang yang begitu tuh hanya mikirin dunia. Nah itu. Kalau kita yakin akan kekuatan Allah, udah gak ada lagi. Kodam ilmu gak manfaat. Kodam ini ketika dia dapat, malah dia ngancurin keluarga atau dia minta tumbal. Ada nggak sih? Ada. Dengan alasan? Dari ilmunya kuat. Ya kan film banyak itu setiap purnama minta darah perawan lah. Wah, Biar repot. ilmunya lebih tajam, lebih hebat, biar dia awet muda, ada. Itu bahaya. Pun di saat mereka memperdalam ilmu dengan adanya kodam, contoh begini nih, ada kan namanya, tahu nggak namanya Batara Karang? Ya. Apa tuh? Batara Karang itu bentuk seperti boneka tapi hidup. Oh kalau dia film Caki. Nah, yang lain kaki kan boneka. Ini lari ke ilmu orang kita, orang Indonesia. Dia ngedalamin ilmu namanya Batara Karang atau ilmu BK bahasanya ya. Dia ngedalamin itu sampai benar-benar dia ngempan dibacok, ngempan ditembak, dan bahkan nggak kena santet. Akhirnya menjelang kematian dia tidak terima oleh bumi. Oh. Bahkan begitu dia mati dia menjadi bumi. Namanya itu BK kecil, jenglot. Jenglot, kayak jenglot. Itu hasil seperti itu kalau dia ngedalamin ilmu itu di saat mati nggak terima oleh bumi. Wah itu gue jin semua tuh. Udah bahaya besar. Makanya kalau kita benar-benar Islam ya kalau kita lari ke dalil ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Kayak orang-orang beriman masuklah ke Islam secara keseluruhan. Udah jangan apa-apa. Jangan setengah-setengah. Iya. Bicara di dunianya orang bekerja sama dengan hodar atau jin ya, itu amalan ibadah ditolak, sia-sia dia ibadah. Kenapa? Menduakan Allah. Yang pertama. Yang kedua, jiwanya goncang, hatinya tidak tenang, pikiran kalut, karena di dirinya, di jiwanya ini kosong akan asma Allah yang ada hodam dan ilmu. Maka amalan-amalan tersebut merusak diri dia. Contohnya dia emosi, nggak pernah ngariin orang, selalu merasa hebat, niat orang marah aja. Baunya emosi. Karena apa? Ngedepankan ilmu. Jadi hodam itu mengganggu jiwa kita. Oh, jadi berpengaruh. Berpengaruh. Ya. Jadi aura-aura yang dibawa oleh jin tersebut bisa mempengaruhi jiwa kita. Pengaruh ke hidup sehari-hari. Nah, teman-teman, tadi kita sudah dengar sendiri penjelasan dari
Mbah Ronin. Ya, Mbah Ronin. Kita sudah bahas terkait kodam leluhur, kodam beli atau kodam hasil dari amalan atau betapa ya bahasanya ya. Semua sudah dijelaskan oleh Mbah. Jadi buat teman-teman yang masih bingung atau masih keder masalah kodam, nah kalian bisa nonton di video ini nih. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya atau ingin konsultasi, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita atau bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Punya buat Mbak Ambar Purwaningrum, nah susah amat namanya Purwaningrum. Kita sudah bahas nih. Jangan lupa share video kita lebih banyak lagi. Kopi Misteri, Caps, see you.